Halo Sobat Santuy, kali ini Santuy Official akan membahas tentang 10 ciri-ciri psikopat yang patut diwaspadai. Nah, apa saja itu? Yuk simak videonya. Ciri-ciri psikopat atau psikopati perlu diketahui untuk menjaga diri, maupun keluarga dan rekan, saat bersosialisasi di lingkungannya. Psikopat merupakan bahasa Inggris, psikopat yang berasal dari kata psais yang berarti jiwa dan pathos artinya penyakit. Ciri psikopat yang paling sering ditemui dan umum terjadi ialah egosentris dan antisosial. Dalam ilmu psikologi, psikopat memiliki nama lain gangguan kepribadian antisosial, ASP, serta berbeda dengan sakit gila. Salah satu kasus psikopat yang paling terkenal, Raja Inggris Richard III. Kasus pembunuhan tidak lepas dari kejadian adanya psikopat yang melatar belakangi alur cerita kejamnya. Berikut mengenai ciri-ciri psikopat beserta penyebabnya. 1. Pandai berbohong. Robert D. Hare, seorang ahli psikopati dunia dan guru besar di Universitas British Columbia, Vancouver, Kanada, telah melakukan penelitian psikopat selama 25 tahun. Profesor Hare berpendapat bahwa seorang psikopat selalu memutar balik fakta, membuat kamuflase yang rumit, menebar fitnah, dan berbohong untuk mendapatkan kepuasan, serta keuntungan dirinya sendiri. 2. Terlalu cerdas. Dari hasil studi yang dilakukan oleh The American Psychiatric Association menggunakan metode DSM versi 4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Meneliti gejala kepribadian pasien, biasanya sejak usia 15 tahun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Melalui hasil psikotes, seorang psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi untuk usianya. Melalui tes pengetahuan, psikopat biasanya memiliki pengetahuan yang begitu luas. Apabila ada anak usia 3 tahun dan terlalu jenius, di mana seharusnya anak tersebut tidak mungkin segenius itu, ada kemungkinan kelak anak memiliki tanda psikopat. 3. Egosentris. Ciri-ciri psikopat selanjutnya, sosok anak yang selalu menganggap dirinya hebat, dalam arti tertentu. Merasa tidak bersalah dan tidak ada penyesalan atas segala tindakannya. Seorang psikopat memang akan mengakui perbuatannya, di sisi lain begitu meremehkan atau menyangkal akibat dari perbuatannya, serta memiliki alasan untuk tidak peduli. 4. Susah menerima moral. Ciri-ciri psikopat berikutnya baik anak hingga dewasa, sosok yang susah menerima moral. Para peneliti telah mengetahui selama beberapa waktu, bahwa psikopat mengingat kata-kata emosional seperti halnya non-psikopat. Meskipun psikopat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali isi emosional dari kata-kata tersebut. Dibandingkan dengan non-psikopat, psikopat menunjukkan penurunan aktivasi di korteks temporal posterior kanan dan peningkatan aktivasi di amigdala, dua area yang diketahui berhubungan dengan penalaran moral. Lima. Sulit mengontrol diri. Gambar ini menunjukkan rendering area saraf di mana psikopat kriminal menunjukkan aktivitas yang secara signifikan lebih sedikit berpengaruh dibandingkan subjek kontrol non-kriminal untuk perbandingan kata-kata afektif versus kata-kata netral dari tugas memori afektif. Dari hasil tes tugas go-no-go, psikopat jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menghambat respons. Ketidakmampuan ini bisa menjelaskan kontrol perilaku buruk, nomadenitas, dan gaya hidup impulsif seorang psikopat. 6. Tidak empati. Ciri-ciri psikopat selanjutnya ialah tidak memiliki rasa empati. Salah satu contohnya, seorang psikopat memotong kepala burung sama halnya dengan memotong kepala manusia. Sehingga psikopat berani bertindak agresif dan sering keluar rumah.
7. Sulit mengendalikan diri. Ciri psikopat yang paling umum terjadi, yakni sulit mengendalikan diri. Inilah beberapa kasus baik di Indonesia dan luar negeri, pembunuhan yang dilakukan secara santai, ada anak kecil yang dimutilasi, dibakar dengan sisanya dikirim ke rumah keluarga, serta berbagai kasus lainnya. Bagi seorang psikopat, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan baik atau buruknya perbuatan yang akan dilakukan. Tidak peduli atas apa yang telah diperbuat atau memikirkan tentang masa depan. Seorang psikopat amarahnya mudah terpicu akan hal-hal kecil, mudah emosi terhadap kritik, kekecewaan, kegagalan, dan mudah menyerang hanya dari alasan sepele. Delapan, tidak bertanggung jawab. Ciri-ciri psikopat selanjutnya ialah tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Rasa tidak empati serta sulit mengendalikan diri tersebut memicu dirinya untuk bersikap tidak bertanggung jawab. Semua perbuatan dilakukan demi kesenangan dan kepuasannya sendiri. Sembilan, terlalu bersikap dingin dan terlalu drama. Seorang psikopat biasanya suka bertindak curang dan menyeleweng atau manipulatif. Kemudian suka menunjukkan emosi terlalu drama, meski sebenarnya tidak bersungguh-sungguh. Psikopat juga tidak memiliki tanggapan fisiologis, yang secara normal diasosiasikan seperti rasa tegang, takut, jantung berdebar, tangan berkeringat, mulut kering, maupun gemetar. Sepuluh, berwawasan luas. Seorang psikopat biasanya sudah nampak sejak anak dan remaja. Beberapa di antara mereka akan menyukai suatu hal yang berlebihan, misal film horor, komik tertentu, dan tokoh yang sekiranya dianggap layak diikuti. Kesenangannya terhadap satu hal tersebut membuat rasa ingin tahunya begitu tinggi dan mempelajarinya dengan sangat serius. Wawasannya yang semakin luas dengan adanya ketidakseimbangan dengan kontrol emosinya. Penyebab psikopat secara umum. 1. Secara biologis. Ada kelainan di otak, dari hasil tes yang dipublikasikan oleh Profesor Hart tahun 1999. Psikopat yang suka hipokrit atau munafik berasal dari stimulus di otaknya. 2. Sosial yang tidak sehat. Hubungan sosial yang diterima serta dipancarkan sama-sama memberi kenangan negatif. Psikopat jadi lebih banyak berpikir negatif dan melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, cenderung impulsif. 3. Pendidikan lingkungan yang salah. Menurut Kirkman, psikis dari seorang psikopat memiliki latar belakang masa kecil yang tidak mendapat peluang untuk berkembang emosinya secara optimal, sesuai tahap usianya. Itulah beberapa ciri-ciri psikopat secara umum beserta penyebabnya yang patut Anda waspadai. Apabila melihat ada gejala pada anak atau kenalan, cobalah untuk konsultasikan pada psikolog yang tepat. Mendidik buah hati apapun caranya, pasti akan memberi umpan balik, entah buruk atau baik semua tergantung pada Anda. Semoga bermanfaat.